Jualannya itu bikin perut saya mules. Sok-sokan dokter tapi mau menjadi dukun kali. Kenapa saya bilang dia dokter abal-abal? Karena dia belum menyelesaikan sekolah doktoralnya. Dan dia ngaku sendiri. Bodoh aja orang percaya. Ya, semuanya selamat bergabung kembali. Kali ini Mang Ujang akan mengajak teman-teman semuanya menyimak video terbaru dari Ibu DJ Anak Jenderal. Kali ini Ibu DJ membahas perihal si dokter tipu-tipu ya, alias dokter Tipa, si ahli ngedabrus. Teman-teman silakan tonton dulu video fullnya di akun channel Ibu DJ Anak Jenderal. Tapi kalau teman-teman ingin nonton bareng bersama Mang Ujang, boleh banget. Tapi sebelum ke videonya, Mang Ujang mohon izin kepada Ibu DJ Anak Jenderal untuk dicomot videonya sedikit untuk di-share kepada saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Nah, jadi seperti apakah ulasan dari Ibu DJ? Mari kita mulai. Sebelum lebih lanjut kita menguliti si dokter tipu ini, sebaiknya teman-teman menonton video berikut. belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas Anies Palestina tuh mendukung, membutuhkan Anda. Ini narasi paling konyol dokter Ancaman Tipa. perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda, gitu loh. Jadi itu kalau saya bahasa sasmi. Ketika dia dimintai pendapat tentang Anies Baswedan oleh Profesor Rasli Harun, dia benar-benar membual, teman-teman. Ini bualan orang yang seperti gak pernah sekolah. Orang yang gak pernah makan sekolahan ini. Tapi ngaku-ngaku dokter, ilmuwan, coba. Ngaku-ngaku ilmuwan dia. Katanya Anies ditunggu dunia internasional. Kitanya ya, mencoba untuk menerjemahkan apa maksud Allah tuh begitu. Misalnya, Ya. dia dijadikan utusan khusus Presiden Prabowo untuk dunia nggak usah harus pakai utusan khusus. Oke. Dunia internasional itu udah sangat mengakui ketokohan Pokoknya dari. jangan menggunakan fasilitas negara Prabowo gitu ya. Ngapain? Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia. Sekarang ancaman-ancaman, tantangan-tantangan bagi umat manusia di seluruh dunia itu amat sangat berat. Tadi teman-teman dengar sendiri kan? Bualannya itu bikin perut saya mules. Tapi herannya banyak orang yang mengidolakan si dokter abal-abal ini. Kenapa saya bilang dia dokter abal-abal? Karena dia belum menyelesaikan sekolah doktoralnya. Dan dia ngaku sendiri. Tapi di setiap pertemuan dengan wartawan, dia mengaku sebagai ilmuwan. Seolah-olah dia sudah punya temuan-temuan yang mencengangkan dunia gitu. Ngaku ilmuwan, kemudian dipanggil dokter, bangga. Padahal dia ngaku bukan dokter, dia cuma dokter yang ngobatin orang sakit. Dokter, teman-teman, bukan dokter ya. Tapi dia emang gak tahu malu ini manusia. Gak punya malu. Saking bencinya dengan Pak Jokowi. Kita telusuri, si Tipa ini sebenarnya siapa sih? Awal mula dia muncul, dari mana dia? Asalnya gitu. Dari mana Wah, ini? ini kupas nih, Asal benar. keberadaan dia, kok dia begitu benci Pak Jokowi gitu. Coba kita saksikan video yang ini. Bapak Joko Widodo adalah sumber dari segala sumber masalah. Oke? Bapak Joko Widodo adalah sumber dari segala sumber masalah. Ada yang mau dimakjulkan, ada yang mau menggulingkan. Soalnya 3 tahun kita sudah bergerak di jalan, meminta beliau untuk mundur, tidak mau mundur, terpaksa rakyat yang akan berbicara. Entah itu melalui parlemen jalanan atau apapun, kita akan berkoordinasi. Yang kita ingatkan kepada teman-teman, kepada semuanya. Ini zaman pilpres ya? Bersatu Zaman dengan cara pilpres apapun. video ini. Kita punya porsinya masing-masing, kita ada tempatnya masing-masing. Kalau tidak bertemu di tengah, kita akan bertemu di ujung. Oke, ini kan gerakan sudah 3 tahun. Ibu Tifa juga mungkin lebih ya, dari 3 tahun juga sama. Nah, kenapa hari ini kok tidak? Nah, ternyata Tifa ini sudah melakukan aksi-aksi bersama HTI, FPI untuk menggulingkan Pak Jokowi. Sudah 4 tahun katanya, 3 tahun 4 tahun bersama FPI dan HTI. Ini ya video yang tadi kita tonton. Ini video setelah selesai seminar untuk penggulingan Bapak Jokowi. Setelah kasus di penjaranya si Bambang Tri. Jadi mereka ini di seminar ini membuat strategi bagaimana agar Pak Jokowi bisa digulingkan. Kalau Pak Jokowi nggak mau turun, mereka mau paksa. Si Tipa ini salah satu nih.
salah satu orangnya ini ya yang ngotot ingin Pak Jokowi itu tergulingkan. Kunjung mengkerucut gerakannya. Kalau kita sudah mengerucut, ini sudah mengerucut ini. Momentum ini. Momentum. Ini sudah ada pemantik. Cuma tinggal koordinasi, konsolidasi, dan kita akan action. Itu saja. Jadi jangan putus asa ya untuk semua teman-teman dan rekan-rekan. Kita akan menuju ke satu titik yang kita harapkan. Amin. Oke, satu pertanyaan tadi yang belum dijawab juga mungkin sudah soal peran serta media. Kalau saya mengatakan bahwa media mainstream itu adalah sekarang ada para YouTuber. Nah, apakah yakin bahwa pesan ini akan sampai ketika media konvensional seperti RCTI, Indosiar dan lain-lain? Why not? Sekarang aja kita lihat ada MNC, ada Indosiar, ada beberapa yang udah milik mereka. Dengan berjalannya waktu mereka juga akan sadar ini loh yang benar, ini loh yang salah. Kembalikan semua kepada Allah dan semua akan berjalan dengan baik. Oke, tadi ada mengkerucut. Dokter Tipa, saya pengen komentar dari Dokter Tipa. Yang dimaksudkan mengkerucut itu Ya seperti sekarang ini. boleh digambarkan Semua sama- elemen kan sudah terlibat aktif, sudah bergerak, ya. Nah, ini sudah mengerucut. Ini adalah sebuah momentum yang diciptakan bersama-sama. Ini adalah yang saya sebut sebagai waktunya Allah. Maka kita jemput waktunya Allah itu dengan jahitan-jahitan kepada setiap elemen-elemen. Insya Allah itu akan menghasilkan ledakan yang besar untuk Meledak menghasilkan tuh. sebuah gerakan yang nanti kita sampai pada tujuan yang sama. Oke, ledakan Ya. itu kan butuh pemantik. Kira-kira pemantik itu dari Ini mana? Ya ini pemantik. Ini sudah memantik. Ini pemantik. Ini sudah memantik. pemantik. Konkret ini Ya. masih Ya Kita sudah Bang. lihat Ini kan. sudah konkret, Pak. konkret, oke. Ini sudah konkret. Ibarat bola salju kan sedikit menggelinding pada akhirnya Sudah akan konkret. Sudah konkret. Ini sudah konkret. Yakin ya? Yakin. Insya Allah. Jadi kita bismillah. tunggu ledakan itu ya? Iya. Oke. berdoa saja semuanya dan Terima semuanya kasih. harus bisa berjalan. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan saksikan video berikut karena saya ingin membuktikan apakah benar si tipu ini adalah ilmuwan. Kita akan saksikan ini. 1 miliar % Anda meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Benar demikian? Bukan itu statement saya. Oke, silakan. Jadi sebenarnya saya kan menggunakan domain saya, ilmu kedokterannya. Pertama kali itu. Oke. Jadi Anda tulis apa dulu nih? Anda tulis apa dulu? Yang Anda tulis di X waktu itu ya? Ya, jadi dari persoalan gigi, persoalan hidung, artinya yang saya cermati adalah foto. Oke. Foto pada ijazah yang beredar di internet. Artinya materi. Ilmuwan berani mengatakan bahwa sebuah ijazah itu palsu hanya dari pengamatan mata dia lewat foto digital yang ada di internet. Dari sini saja kita sudah bisa berkesimpulan ini orang benar-benar ngawur. Wow. Ngawur dalam memberi kesimpulan soal ijazah Pak Jokowi. Mana bisa dari fotonya ketahuan bahwa itu palsu. Apalagi foto itu foto ijazah. Yang diteliti orang yang usianya sudah jauh dari foto yang ada di ijazahnya itu. Sekarang Pak Jokowi udah 60 tahun lebih, 40 tahun yang lalu. Kemudian dengan sok-sokan bilang, dari foto saya bisa tebak bahwa itu ijazahnya palsu. Udah semua itu. Sok tahu. Dan gobloknya lagi ini, Inyus. Kok nanggepin orang gila bicara gitu. Ngaku-ngaku ilmuwan, diiyain aja ilmuwan. Astagfirullahaladzim. Kita lanjut ya. Kalau ini adalah ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo yang menjadi presiden 2014 sampai 2024, maka ini palsu. Dari mana Anda bisa Dari katakan mana palsu? saya melihat dari foto. Orang yang mendalami anatomi, seorang dokter itu sudah bisa membedakan. Kami punya keahlian, katakanlah ya, punya keilmuan untuk membedakan apakah foto ini, walaupun ini foto katakanlah mungkin sekitar 30-40 tahun yang lalu misalnya gitu ya, dengan foto masa muda yang orang yang sama-sama bernama Joko Widodo, yang 10 tahun kemarin itu menjadi presiden, ini jelas bukan foto beliau. Bentuk gusinya juga beda. Karena kalau beliau itu tersenyum atau tertawa itu gusinya kelihatan. Oke. Artinya struktur giginya udah jelas beda. Kemudian dagu ya, 4 dagu. Dagunya Pak Jokowi itu kotak di bawah. Sedangkan dagunya Joko Widodo waktu mahasiswa, foto itu. Foto ijazah yang foto beredar. ijazah. Ini kan runcing di bawah. Oke. Ini Ngeselin ya. Foto Pak Jokowi muda dibandingkan dengan Pak Jokowi saat ini. Terus dia bisa bilang bahwa ini fotonya beda. Wong edan ini. Dia menggunakan ilmu kedokterannya untuk menuduh. Dengan alasan bahwa dia sudah mempelajari anatomi tubuh. Tapi
dia melihatnya dengan mata telanjang lewat dokumen digital. Ini kan tipu benar, menyesatkan. Ini sangat menyesatkan, teman. Karena yang dibandingkan foto lama dengan foto saat ini. Bahkan ahli digital forensik pun mengatakan bahwa tidak bisa membandingkan antara foto lama dengan foto sekarang, nggak bisa. Karena pasti akan berbeda jauh. Kualitas fotonya, kemudian usia objek yang di dalam foto itu. Kalau yang foto Pak Jokowi muda dengan Pak Jokowi yang tua dibandingkan ini jelas tidak matching, tak bisa. Kalau mau membanding-bandingkan sama atau tidak sama, itu harus menggunakan foto dengan kualitas dan isi yang sama. Inilah salah satu siasat busuk dari Dr. Abal-abal ini untuk mengelabui kita, untuk membodoh-bodohi kita. Kita harus percaya omongan dia yang ngaku-ngaku ilmuwan, padahal dia bukan dokter. Dia cuma dokter dan dia tidak punya keahlian apapun untuk menganalisa foto digital asli atau palsu. Nggak bisa. Dokter punya keahlian apa? Dokter tuh hanya memeriksa fisik, nggak bisa dari ngeliat. Saya ngeliat dari jauh kayak kamu sakit ini deh, sakit kurap kamu. Belum diperiksa udah bilang kurap, nggak bisa. Cuma ngeliat pakai mata telanjang itu nggak bisa. Dokter tuh harus ngeliat, dicek, diraba tubuh pasiennya itu. Sok-sokan dokter tapi mau menjadi dukun kali ya, nebak-nebak. Dukun ini kayak ini. Makanya dia juga pernah sempat viral itu berita dia di X itu, katanya dia meramal nanti tahun 2029 yang akan menjadi presiden itu AHY. Wah, rame itu ramalan dia itu. Dan orang banyak yang percaya. Bodoh aja orang yang percaya. Oke, mohon maaf videonya di stop karena terlalu panjang. Tapi sebelumnya kan Mang Ujang sudah ingatkan ya kepada teman-teman, tonton video fullnya di akun channelnya Ibu DJ ya. Jadi Mang Ujang di sini hanya sekedar share kepada teman-teman dan ikut membagikan agar banyak masyarakat yang tidak terbodoh-bodohi oleh dokter tipu ini gitu kan. Iya, jadi teman-teman, dokter tipu itu bukan dokter ya, tapi dokter kesehatan gitu teman-teman. Jadi dia gak bisa asal langsung klaim bahwa foto yang ada di ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Bukan Bapak Jokowi hanya sekedar melihatnya saja dengan mata telanjang. Dia harus melakukan pemeriksaan secara full gitu ya, harus meraba, harus melihat fisiknya itu yang dia teliti gitu ya. Nggak bisa dia langsung hanya menatap fotonya saja, dia bisa langsung tahu kalau itu fotonya bukan foto Bapak Jokowi gitu kan. Jadi kepakarannya sebagai dokter kesehatan dia lacurkan tuh ya untuk politik kebencian kepada Bapak Jokowi. Jadi ketika menjelaskan itu dia udah kayak pakar forensik gitu ya, yang sebenarnya dia ini hanyalah dokter biasa gitu, dokter kesehatan gitu kan. Dan ini mantap banget ya counter dari Ibu DJ yang selalu mengedukasi dan selalu mencerdaskan bangsa ya teman-teman. Ibu DJ juga merupakan salah satu anggota YouTuber Nusantara yang banyak sekali penggemarnya ya, sehingga beliau ini selalu ditunggu-tunggu ya videonya, dimana kemarin juga Ibu DJ ini kembali diundang lagi di podcastnya Bang Agri ya, pimpinan. Semoga saja video-video dan ulasan-ulasan dari Ibu DJ Anak Jenderal ini bermanfaat buat kita semua. Semoga makin banyak ya orang-orang seperti Ibu DJ ini yang benar-benar meluruskan hoax-hoax yang beredar di media sosial gitu kan teman-teman. Nah mungkin sekian videonya, terima kasih sudah nonton bareng bersama Mang Ujang. Semoga teman-teman dan keluarga selalu diberi kesehatan dan rezekinya pun selalu diberi kelancaran. Nah Mang Ujang pamit, sampai jumpa lagi di next video.